Angkatan Udara India (IAF) telah memindahkan jet tempurnya yang termasuk diantaranya Sukhoi Su-30 MKI dan helikopter Apache ke pangkalan-pangkalan karena ketegangan yang sedang berlangsung dengan China, dilansir oleh Eurasiantimes.com. Kepala Angkatan Udara India RKS Bhadauria juga telah mengunjungi pangkalan udara Leh dan Srinagar yang akan menjadi titik penting untuk setiap operasi udara melawan China. Kunjungan oleh Kepala Angkatan Udara India itu dianggap penting karena terjadi segera setelah petinggi militer negara itu meninjau situasi setelah tentara China telah membunuh 20 tentara India di Lembah Galwan. Panglima Angkatan Udara India melakukan kunjungan 2 hari di mana ia memeriksa kesiapan operasional semua platform yang telah dipindahkan ke wilayah tersebut mengingat agresi China di sepanjang Ladakh di Ladakh Timur di mana lebih dari 10.000 tentara telah ditempatkan, dikumpulkan oleh China, kata sebuah sumber dari pemerintah India kepada Asian News International seperti dilansir oleh Eurasiantimes.com. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa pada kunjungan pertamanya, Kepala IAF berada di Leh pada tanggal 17 Juni tahun 2020 dan dari sana ia pergi ke Pangkalan Udara Srinagar pada tanggal 18 Juni tahun 2020. Kedua pangkalan tersebut adalah yang paling dekat dengan wilayah Ladakh Timur dan paling cocok untuk melakukan operasi pesawat tempur di daerah pegunungan dan juga memiliki tepi yang jelas di atas China. Ketika diminta untuk mengkonfirmasi kunjungan yang dilakukan oleh Kepala Angkatan Udara ke Leh dan Srinagar, juru bicara IAF, Panglima Angkatan Darat Indranil Nandi menolak untuk mengatakan apa-apa. Tidak ada komentar, katanya. Sementara itu, Angkatan Udara telah memindahkan aset garis depan utamanya termasuk armada pesawat tempur Sukhoi 30 MKI, Mirage 2000 dan Jaguar ke posisi lanjut di mana mereka dapat terbang dengan pemberitahuan yang sangat singkat untuk melakukan operasi. Untuk memberikan dukungan udara kepada pasukan Angkatan Darat India di sektor Ladakh Timur, helikopter serang Apache Amerika telah dikerahkan di dekat daerah di mana operasi oleh pasukan darat sedang berlangsung saat ini. AFP, Sampantaki jet tempur MiG-29 milik Angkatan Udara India, IAF, yang belum lama ini diperbarui dengan penambahan instrumen terbaru. Helikopter Chinooks juga telah dikerahkan di sekitar Pangkalan Udara Leh untuk menyediakan kemampuan transportasi pasukan cepat dan transfer pasukan antar lembah, jika situasi seperti itu muncul di sana. Kemudian, helikopter sedang Mi-17V5 juga memainkan peran aktif di daerah itu dalam pasukan dan transportasi material di sana. Dengan beberapa pangkalan di sekitar wilayah Ladakh dan Tibet termasuk Leh, Srinagar, Avantipur, Bareilly, Adampur, Halwara, Ludhiana, Ambala dan Sirsa, menjadikan Angkatan Udara India memiliki keunggulan dibandingkan China, yang harus memulai operasi pesawat tempur dari Hotan dan Gargunsa dekat Ladakh karena mereka berada di ketinggian 14.000 kaki lebih. Angkatan Udara India telah mengerahkan pesawat tempur Su-30-nya segera setelah helikopter China mencoba melanggar ruang udara India di Ladakh Timur sekitar waktu yang sama ketika Angkatan Darat mereka mulai tiba dalam jumlah besar di sepanjang garis kontrol aktual, LAK. Di sana pasukan Cina dan India telah memperkuat posisi mereka di sepanjang perbatasan mereka yang disengketakan, tetapi tenda yang mungkin menjadi penyebab percikan bagi pasukan itu bentrokan terbaru tampaknya telah dihapus, menurut gambar satelit terbaru dari daerah tersebut. Ada bukti yang dapat dipercaya untuk menunjukkan bahwa China dan India telah secara signifikan memperkuat posisi mereka di masing-masing sisi perbatasan de facto. Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) mengatakan pada hari Kamis seperti dilansir oleh South China Morning Post. Ini berdasarkan penilaiannya pada foto-foto satelit lembah Sungai Galwan yang diambil oleh perusahaan pencitraan bumi, Planet Labs, Selasa. Mereka menunjukkan bahwa struktur yang dekat dengan garis kontrol aktual, LAK, yang mungkin merupakan tenda Tiongkok yang memicu bentrokan paling mematikan di perbatasan Himalaya Barat sejak 1967, telah dibongkar, sementara beberapa posisi di sisi LAK India telah dihapus. Tampaknya juga ada peningkatan aktivitas oleh kedua pasukan. Posisi sementara yang terdiri dari 30-40 kendaraan tampaknya telah didirikan di sisi India, sementara kelompok sekitar 100 truk dapat dilihat di sisi Cina, menurut laporan Reuters. Namun, dikatakan bahwa India mengklaim 10.000 tentara dari Tentara Pembebasan Rakyat PLA telah melewati LAK dan menduduki wilayah India, tampaknya tidak berdasar. Lembaga itu mengatakan yakin bahwa PLA telah meningkatkan pasukan perbatasannya di Aksai Chin menjadi 1.000 hingga 1.500 tentara, dari sekitar 500 menjadi 600 di 3 perusahaan pada waktu normal.
China juga telah mengerahkan pasukan tempur lain, kemungkinan dari Divisi Mekanis ke-6 Angkatan Darat PLA yang berbasis di Xinjiang Selatan, untuk memperkuat posisinya, meskipun ini diposisikan lebih jauh dari perbatasan, katanya. Sebuah laporan yang diterbitkan Reuters yang mengutip Jeffrey Lewis, Direktur Program Non-Proliferasi Asia Timur di Institut Studi Internasional Middlebury di AS, mengatakan bahwa membandingkan gambar yang diambil pada tanggal 9 Juni dan tanggal 16 Juni tampaknya Tiongkok sedang membangun jalan di lembah itu dan mungkin membendung sungai di sisinya. Sebuah laporan yang diterbitkan di situs web strategis Institute Strategic Policy Institute Australia pada hari Kamis mengatakan bahwa serta pembangunan di lembah Galwan, gambar-gambar satelit baru menunjukkan perubahan signifikan terhadap status quo di sepanjang perbatasan India-China yang mengancam untuk meningkat, termasuk di sumber air panas dan Danau Pangong, dua hotspot konflik lainnya. Bentrokan antara tentara China dan India sebelumnya telah menewaskan sedikitnya 20 tentara India, kata New Delhi. Beijing mengatakan pihaknya juga menderita korban tetapi tidak merinci jumlahnya. Bentrokan terjadi meskipun pejabat militer senior dari kedua belah pihak sebelumnya setuju untuk menarik diri dari LAK dalam upaya untuk mengakhiri pertikaian selama sebulan.